Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 555, Surga Pil Harta Karun, 1. Saint Spirit Sky, Gerbang Neraka. Api neraka memandang semut kekacauan di depannya, dan matanya dipenuhi kepanikan. Di bawah serangan badai spasial, api neraka menjadi sangat kecil di dunia spiritual ini. Semut kekacauan senior, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa mengikuti senior. Api neraka memandang semut kekacauan dan berkata perlahan padanya. Itu bukan karena tekanan dari semut kekacauan. Dia melihat bahkan semut kekacauan utama pun mengikuti Xiao Changtian dan memujanya sebagai tuannya. Jika mereka mengikuti Xiao Changtian, mereka mungkin memiliki peluang untuk berevolusi. Dia adalah bola api abadi. Dia mengira tahap selanjutnya masih jauh, tetapi sekarang, tiba-tiba ada harapan. Jika dia mengikuti Xiao Changtian, dia mungkin bisa memasuki tahap berikutnya, api kekacauan primal. Dengan keahlian Xiao Changtian, merupakan suatu berkah bisa belajar darinya. Ketika semut kekacauan mendengar suara tulus api neraka, tubuhnya berubah. Kemudian, api neraka melihat potongan-potongan puing luar angkasa beterbangan dari tanah. Lingkungan sekitar berubah, dan api neraka kembali menjadi kenyataan. Semua ini terjadi dalam hitungan detik di dunia luar. Melihat Xiao Changtian di depannya, api neraka perlahan berkata pada Xiao Changtian, senior, aku bersedia pergi bersamamu. Xiao Changtian tidak terkejut dengan kata-kata api neraka. Selamat bergabung dengan kami. Pada saat ini, Xiao Changtian juga pergi memeluk api neraka. Lalu, dia mengeluarkan buku resep dari lengannya. Buku resep ini juga diberikan kepadanya oleh sistem sebelumnya. Itu mencatat semua jenis metode memasak. Ambil buku resep ini. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Helvire mengambil resep dari Xiao Changtian dan membuka halaman pertama. Tangannya gemetar. Mungkinkah ini resep langit dan bumi yang legendaris? Menggunakan langit dan bumi sebagai tungku, mengumpulkan semua api di langit dan bumi untuk memperoleh kelezatan langit dan bumi. Sebagai seorang pecinta makanan dan koki veteran, Helvire sangat ingin membaca resep langit dan bumi ini. Sebelumnya, dia sudah berkali-kali mengirimkan orang untuk menyelidiki, namun tidak ada hasil. Sekarang setelah benda itu berada di tangan Xiao Changtian, bisa dibayangkan betapa bersemangatnya dia. Senior, ini terlalu berharga. Helvire tidak menyangka Changtian akan memberinya barang yang begitu berharga. Jika dia bisa membuat masakannya sendiri. Belum lagi memakan masakan tersebut, budidayanya akan meningkat pesat selama proses pembuatannya. Ambil saja, bagaimana mungkin seorang koki tidak punya resep? Belajarlah dengan baik. Akan ada lebih banyak resep seperti ini di masa depan. Xiao Changtian melambaikan tangannya ke arah api neraka saat dia berbicara. Kehidupan koki ini sungguh pahit. Ini adalah resep paling sederhana. Dia mungkin bisa menemukannya di toko manapun di jalan. Dia tidak menyangka sang koki akan begitu bersemangat saat melihatnya. Saat ini, Xiao Changtian menepuk bahu api neraka. Ketika api neraka mendengar nama Xiao Changtian, dia kembali bersemangat. Xiao Changtian masih punya banyak resep seperti itu. Lalu, dia mengikuti di belakang Xiao Changtian. Melihat punggung Xiao Changtian, matanya dipenuhi tekad. Kedepannya, dia pasti akan bekerja keras dengan seniornya dan berusaha mendapatkan resep lain. Berjalan keluar dari pavilion, Xiao Changtian berkata kepada api neraka. Api neraka, aku akan pergi sekarang. Anda bisa mengurus semuanya di sini dulu. Saya di kediaman keluarga Han. Setelah kamu selesai, pergi saja ke sana dan temukan aku. Mendengar perkataan Xiao Changtian, api neraka mengangguk. Kemudian, dia mengirim Xiao Changtian keluar dari sekte neraka. Setelah Xiao Changtian pergi, api neraka berkata kepada murid-murid sekte neraka di sampingnya. Bagaimana kabar keluarga Han sekarang? Ketika murid-murid sekte infernal mendengar kata-kata api neraka, mereka juga melapor kepadanya. Master sekte, setelah Mo Xian menjadi murid tetua keempat beberapa waktu lalu, keluarga Han ditindas. Namun, setelah keluarga Mo ditindas oleh tetua keempat hari ini, keluarga Han seharusnya bangkit. Helvire tidak terlalu peduli dengan situasi di kota neraka. Namun, dia masih pandai mengumpulkan informasi. Setelah mendengar laporan muridnya,
api neraka perlahan berkata kepadanya. Beritahu kakak keempat bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah mendengar kata-kata api neraka, para murid dari Sekte Dunia Bawah juga melintas dan pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Pada saat yang sama, di ruang di Saint Spirit Sky, sosok Chen yang perlahan berdiri di depan, dan di belakangnya ada beberapa kultivator dengan pakaian indah. Tungku pil dipajang di pakaian para pembudidaya, dan tubuh mereka disertai gelombang wewangian. Tidak mengherankan, beberapa orang ini adalah alkemis dari Treasure Pil Heaven. Itu adalah profesi paling bergengsi di dunia manusia di surga. Setiap alkemis adalah eksistensi yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan di Heavens Beyond. Belum lagi beberapa alkemis muncul sekaligus. Pada saat ini, Chen yang melihat ke beberapa alkemis di belakangnya dan berkata dengan nada menyanjung. Tuanku, langit roh suci ada di depan. Api neraka ada di sana. Seorang pria mendengar kata-kata Chen Yang dan mengangguk padanya. Kerja bagus. Kami akan membantu Anda memenuhi janji Anda. Mereka mengikuti Chen Yang ke sini karena tuan mereka mengalami masalah saat memurnikan pil dan tidak memiliki api yang kuat. Di bawah instruksi orang tua itu, orang-orang ini juga berencana pergi ke Saint Spirit Sky untuk menangkap api neraka. Dengan kekuatan api neraka, tuan mereka akan berhasil memurnikan pil tanpa mengatakan apapun. Saat ini, mereka bertemu dengan matahari pagi, yang telah diusir dari gerbang neraka. Chen yang berkomunikasi dengan mereka dan dengan sukarela memimpin jalan bagi mereka. Ketika beberapa alkemis melihat seseorang ingin memimpin jalan bagi mereka, mereka tentu saja sangat bahagia. Chen yang memandang Saint Spirit Sky di depannya dengan tatapan penuh kebencian. Api neraka, Leng Xiao Xiao, kalian berdua akan mati. Setelah mengatakan ini di dalam hatinya, Chen yang membawa beberapa alkemis ke Saint Spirit Sky. Saat dia perlahan sampai di kota neraka, sosok Chen yang mendarat di depan gerbang neraka. Chen Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Tetua keempat dari Sekte Neraka hendak keluar untuk melihat apakah keluarga Han membutuhkan bantuannya. Ketika dia melihat Chen yang muncul di gerbang neraka, dia berkata perlahan padanya. Bukan rahasia lagi bahwa Chen yang diusir oleh api neraka terakhir kali. Chen yang tersenyum pada tetua keempat dari Sekte Neraka. Bukannya saya ingin datang, tetapi para penguasa ingin melihat api neraka. Saat dia berbicara, Chen yang juga mengambil langkah ke sisinya. Beberapa alkemis muncul di belakangnya. Murid tetua keempat menyusut ketika dia melihat pakaian orang-orang di belakang Chen Yang. Apa yang dilakukan orang dari Treasure Pil Heaven ini di Sekte Neraka mereka? Apakah kamu menolak bersulang hanya untuk minum kerugian? Bab 556, dia layak mendapatkan tujuan ini. 1. Saint Spirit Sky, Gerbang Neraka. Tetua keempat dari Sekte Neraka memandang beberapa alkemis di depannya dan tersenyum padanya. Anda datang dari jauh ke Sekte Neraka kami. Silakan masuk. Penatua keempat dapat merasakan bahwa para alkemis ini berada di alam abadi yang sempurna. Mereka bahkan tidak sebaik dia, tapi dia tetap sopan kepada mereka. Itu bukan karena hal lain, tapi karena daya tarik seorang alkemis terlalu menakutkan. Selama mereka mau, mereka pasti bisa mengumpulkan sejumlah besar petani untuk bekerja bagi mereka. Dikatakan bahwa para alkemis dari Treasure Pil Heaven semuanya ditemani oleh pelindung Dao. Mendengar kata-kata penatua keempat dari Sekte Neraka, beberapa alkemis tidak berdiri pada upacara. Dia berjalan langsung ke gerbang neraka dan melihatnya sekilas. Api neraka benar-benar menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya. Ada apa dengan kompetisi dewa masakan? Tidakkah kamu tahu bahwa para kultivator abadi bisa berpantang makan? Ketika dia berbicara, sang alkemis tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, bola api terbang melintasi langit, dan sosok api neraka muncul di depan mereka. Saat sosok api neraka muncul, tekanan dari Raja Abadi sedikit dilepaskan. Penyuling pil manakah yang menjadi bawahanmu? Mengapa kamu datang ke Sekte Nerakaku? Mendengar kata-kata api neraka, seorang alkemis perlahan berkata padanya. Namaku Sulei, dan tuanku adalah Pil Soul Heaven. Ini adalah sesama muridku, Sulei, Su Feng, dan Su Dian. Saat dia berbicara, Sulei melihat ekspresi wajah api neraka, dan matanya mulai terbakar. Dan kami tidak punya tujuan lain untuk datang ke sini. Hanya saja tuanku merasa akan sia-sia jika dia tidak menggunakan api abadi langit dan bumi untuk meramu pil.
Kami secara khusus meminta sesama murid kami untuk mengundang Darren mengenang masa lalu. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh api neraka telah membuat Sulei dan yang lainnya merasa bahwa perjalanan mereka ke sini tidak sia-sia. Aura api neraka sebelumnya tampak lebih kuat daripada saat mereka melihatnya sebelumnya. Dengan cara ini, tuannya pasti akan puas jika dia membawanya kembali. Saat suara Sulei memudar, wajah para anggota Sekte Dunia Bawah menjadi pucat. Tampaknya kelompok orang ini tidak datang dengan niat baik. Ketika api neraka mendengar kata-kata Sulei dan yang lainnya, ia tertawa terbahak-bahak. Saya sangat tertarik dengan apa yang membuat Anda dewa asli begitu sombong di Sekte Neraka. Saat dia berbicara, nyala api keluar dari tubuh api neraka. Dua tangan besar yang menyala-nyala terbentuk di belakang api neraka. Setelah itu, dia menyerang Sulei dan yang lainnya. Izinkan saya mengajari Pil Soul Sek cara menghormati orang lain. Api neraka mengenali Pil Soul Sky sebagai salah satu raksasa harta karun. Pil Langit, sosok yang namanya menggemparkan surga. Api neraka, jangan terlalu cemas. Menindas yang lemah bukanlah hal yang baik. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam gerbang neraka. Kemudian, jaring petir besar menghalangi tangan api neraka. Saat tangan raksasa yang menyala-nyala dan jaring petir menghilang, semua orang melihat seorang lelaki tua berdiri di depan Sulei dan yang lainnya. Penatua Fei. Ketika lelaki tua ini muncul, Sulei dan yang lainnya juga membungkuk padanya. Api neraka memandang lelaki tua di depannya dan menyipitkan matanya. Fei Lei, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Fei Lei menertawakannya setelah mendengar kata-kata api neraka. Saat itu, saya kalah dari Anda, namun untungnya, saya menerima bantuan dari Master Pavilion Pil. Hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Fei Lei memandang api neraka di depannya dengan tongkat di tangannya. Di bawah kruk, ada sambaran petir yang berenang seperti ular. Apakah begitu? Meskipun kamu dan aku berada di alam yang sama, aku mampu mengalahkanmu di masa lalu, dan hari ini akan sama. Fei Lei menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata api neraka. Kemudian, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Seorang wanita tua perlahan muncul di gerbang neraka. Aku tidak menyangka kamu akan datang, makam petir. Helvire memandang wanita tua di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Fei Lei dan Electric Tomb adalah duo terkenal di alam manusia di surga. Tidak hanya keduanya kuat, tetapi mereka juga telah mencapai alam raja abadi. Kerja sama mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan banyak petani. Dikatakan bahwa ketika mereka bekerja sama, bahkan Kaisar Abadi pun harus menghindari mereka untuk sementara. Wanita tua itu memegang cermin di tangannya dan memandang api neraka di depannya. 10 tahun yang lalu, saat aku tidak ada, Fei Lei dikalahkan olehmu. Tentu saja, kami datang untuk membalas Anda. Hentikan omong kosong itu dan ikutlah dengan kami. Dengan cara ini, mungkin kamu masih bisa melindungi sekte nerakamu. Saat dia berbicara, wanita tua itu mengarahkan cermin di tangannya ke langit. Segera, awan gelap berkumpul di atas gerbang neraka. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh, seolah-olah kesengsaraan petir akan segera turun. Ledakan, 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 guntur menggelegar di udara. Xiao Changtian, yang hendak pergi ke keluarga Han, mendengar guntur di udara dan mengeluh. Cuacanya sungguh tidak dapat diprediksi. Lebih baik kembali dan meminta perlindungan dari api neraka. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian perlahan berjalan menuju gerbang neraka. Sementara itu, di gerbang neraka, mata api neraka berkobar-kobar, dan sudah ada beberapa titik hangus di tubuhnya. Fei Lei dan Lightning Tomb, yang berada di seberangnya, menatapnya dengan dingin. Api neraka menatap Sulei dan Su Feng, dan kilatan dingin muncul di matanya. Selama pertempuran, Fei Lei dan Lightning Tomb sudah mendapatkan keuntungan. Selain itu, mereka senantiasa menyediakan berbagai pil obat. Cepat atau lambat dia akan ditundukkan oleh mereka. Dengan pemikiran ini, sosok api neraka juga berubah. Selalu berubah. Saat suaranya memudar, api neraka berubah menjadi ular piton raksasa yang menyala-nyala, mengeluarkan serangkaian jeritan ke arah Sulei dan yang lainnya. Lalu, dia ingin mereka menyerang. Perjuangan sebelum kematian. Fei Lei memahami niat api neraka dan berkata perlahan. Mereka sekarang adalah pelindung Dao Sulei dan yang lainnya, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan api neraka menyakiti mereka. Sosoknya bersinar,
menghalangi jalan api neraka. Selanjutnya, ia terjerat dengan api neraka, dan makam listrik melihat api neraka dari samping. Cermin di tangannya memantulkan tubuh api neraka, dan kemudian sambaran petir menyambar api neraka. Bang! Api neraka disambar petir surgawi dan jatuh ke tanah. Kemudian, dia perlahan berubah menjadi wujud manusianya. Batuk, batuk, batuk. Api neraka terbatuk dan memandang Fei Lei dan makam petir dengan tatapan dingin. Api neraka, kamu adalah api abadi langit dan bumi. Tapi sayang sekali dia menyia-nyiakan bakat hebatnya. Dia tidak melakukan pekerjaannya dengan benar dan mengadakan kompetisi dewa memasak. Dia pantas berakhir seperti ini. Ketika api neraka mendengar kata-kata Fei Lei, ia tertawa. Jangan bicara padaku tentang prinsip-prinsip yang hebat. Keterampilan memasak juga menghalangi, jangan meremehkan orang. Saat dia berbicara, api muncul lagi dari tubuh api neraka. Bab 558, tak ada di antara kalian yang bisa membawaku pergi. 1. Saint Spirit Sky, Gerbang Neraka. Su Lei memandang Chang Tian dan perlahan berkata, jadi kamu ingin merebutnya dariku. Mengapa kamu tidak melihat orang yang berdiri di depanmu? Xiao Chang Tian mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Su Lei. Ternyata orang tersebut sama dengan dia. Dia ingin merebut api neraka darinya. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Akan aneh jika tidak ada yang menginginkan chef gratis seperti Helvire. Dengan pemikiran ini, Xiao Chang Tian berjalan ke Sen Su Lei dan berkata perlahan. Apakah Anda menyediakan makanan dan akomodasi? Berapa gaji bulananmu? Saat dia berbicara, Xiao Chang Tian juga mencondongkan tubuh ke arah Su Lei. Mengikuti jejak Xiao Chang Tian, langkah Su Lei mengikuti di belakangnya. Semut kekacauan di bahu Xiao Chang Tian juga memancarkan cahaya perak. Cahaya spiritual yang baru saja dilepaskan Su Lei diam-diam muncul di belakangnya. Bang! Cahaya spiritual menerpa tubuh Su Lei, menyebabkan dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Saat ini, Su Lei menatap Xiao Chang Tian dengan ketakutan di matanya. Saat Xiao Chang Tian berjalan ke arahnya, Su Lei merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Pada saat ini, Su Lei perlahan berkata kepada Fei Lei dan makam listrik. Sesepuh, bantu aku. Dalam persepsinya, Xiao Chang Tian hanyalah manusia biasa. Namun, Xiao Chang Tian bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Su Lei tidak lagi percaya diri pada awalnya. Dia berkata perlahan pada Fu Lei dan makam listrik. Mendengar kata-kata Su Lei, Fei Lei dan makam petir pun mendatangi Xiao Chang Tian. Rekan Daois, apa maksudmu? Meskipun mereka semua adalah Raja Abadi, saat Xiao Chang Tian muncul. Sama seperti Su Lei, mereka tidak bisa melihat perubahan pada tubuh Xiao Chang Tian. Jelas tidak ada aura di tubuhnya, tetapi Su Lei berada tepat di depannya. Namun, dia seperti bayi, sama sekali tidak mampu menolak. Melihat Fei Lei dan makam petir yang tiba-tiba muncul di hadapannya, Xiao Chang Tian perlahan berkata kepada mereka. Saya hanya manusia biasa. Saya tidak berkultivasi, jadi saya tidak bisa dianggap sebagai rekan Daois. Kaulah yang ingin merebut api neraka dariku, kan? Katakan padaku, apa kondisimu? Saat ini, Xiao Chang Tian tidak memperlakukan mereka dengan sopan. Dia telah melakukan perjalanan ribuan mil ke tempat ini dan akhirnya menemukan koki yang dia sukai. Itu hanya terjadi sebentar saja, dan seseorang sudah mencoba memburunya. Bagaimana Xiao Chang Tian bisa menanggung ini? Mendengar kata-kata Xiao Chang Tian, Fei Lei dan Lightning Tomb saling bertukar pandang. Lalu, dia berkata pada Xiao Chang Tian, kami tidak memiliki syarat. Kita harus membawa api neraka bersama kita. Singkirkan api neraka, perintah yang diberikan kepada mereka oleh Pil Soul Sky. Tidak peduli apa, mereka harus menghilangkan api neraka hari ini. Mendengar kata-kata Fei Lei dan Lightning Tomb, Xiao Chang Tian mengerti. Ternyata kedua orang ini ingin memanfaatkannya secara cuma-cuma. Mereka berbalik dan melirik api neraka. Xiao Chang Tian sepertinya memahami sesuatu. Dia perlahan berkata pada api neraka. Api neraka, apakah kamu baru saja bertarung dengan mereka? Api neraka mengangguk ke arah Xiao Chang Tian. Melihat api neraka mengangguk, Xiao Chang Tian membenarkan pikirannya. Tak heran saat pertama kali tiba, ia melihat kondisi api neraka sedang tidak baik. Jadi ternyata ada yang ingin berhubungan gratis. Melihat pakaian orang-orang ini, itu adalah anak yang baru saja berbicara dengannya.
Jelas sekali bahwa mereka adalah anak-anak dari keluarga yang berkuasa. Kedua lelaki tua ini seharusnya menjadi kepala pelayan atau semacamnya. Dia berpikir bahwa mereka ingin bersaing dengannya secara adil. Jadi dia ingin merebutnya hanya karena keluarganya punya kekuasaan. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun dan berkata kepada Fei Lei dan makam listrik perlahan. Jangan mengira aku takut hanya karena ada seseorang di belakangmu. Api neraka adalah kokiku, dan tidak ada di antara kalian yang bisa mengambilnya. Jika pihak lain memberikan perawatan yang lebih baik terhadap api neraka, dia tidak akan berkata apa-apa. Tapi sekarang Helvire adalah seorang koki, sudah sulit baginya untuk menemukan jalan keluar. Dia baru saja menjadi kokinya, jadi dia harus melindunginya dengan baik. Mendengar kata-kata mendominasi Xiao Changtian, Fei Lei pun melangkah maju dan berkata pada Xiao Changtian perlahan. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, kamu tidak bisa menghentikanku hari ini. Raja Surgawi dianggap sebagai eksistensi teratas di seluruh alam manusia di surga. Tidak ada satupun Raja Surgawi yang tidak memiliki nama di alam manusia di surga. Meskipun Xiao Changtian agak aneh di mata Fei Lei, dia tidak familiar. Dia pasti belum mencapai alam Raja Abadi. Bahkan jika itu adalah Raja Abadi, Fei Lei tidak khawatir karena dia memiliki makam petir di sisinya. Melihat Fei Lei di depannya, Xiao Changtian juga mengalihkan pandangannya ke atas dan ke bawah. Orang tua ini sedang memegang tongkat di tangannya. Dia tampak seperti akan dikuburkan. Mungkinkah dia masih ingin mengambil tindakan melawannya? Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Fei Lei. Orang tua, bawa tuan mudamu dan pergi. Kamu bukan tandinganku. Saat dia berbicara, Xiao Changtian mulai melambaikan tangannya. Satu set lengkap Taiji Fist ditampilkan di tubuh Xiao Changtian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Xiao Changtian melambaikan tangannya, semut kekacauan di bahunya juga mengeluarkan semburan cahaya perak. Berdiri di depan Xiao Changtian, Fei Lei dan makam petir terasa seperti dibawa ke dunia spiritual oleh Xiao Changtian. Bang, bang, bang. Di dunia spiritual, Xiao Changtian terus melambaikan tangannya. Saat Xiao Changtian melambai, tinju spasial raksasa terbang melewati mereka. Kekuatan spasial yang terkandung dalam tinju membuat Fei Lei dan makam listrik merasakan gelombang ketakutan. Ini adalah Kaisar Abadi. Tidak, dia mungkin lebih kuat dari Kaisar Abadi. Jika Fei Lei dan makam listrik punya niat untuk melawan sebelum ini, maka mereka akan terbunuh. Sekarang, mereka tidak bisa lagi memikirkan perlawanan. Mereka hanya ingin melarikan diri dari dunia mental secepatnya. Mereka mungkin dimakamkan di sini. Bang! Setelah menghindar beberapa kali, Fei Lei dan Lightning Tomb masih tidak bisa menghindari kejaran tinju spasial raksasa. Tinju putih keperakan mendarat di Fei Lei dan makam listrik. Dengan suara mendesing, mereka berdua terbang keluar dari dunia spiritual. Di dunia luar, Xiao Changtian juga telah selesai berlatih Taiji Fist miliknya. Melihat Fei Lei dan makam petir, Xiao Changtian juga melirik mereka. Kedua lelaki tua dan kelompok tuan muda ini, dia mengenal mereka dengan baik. Biasanya, dia akan menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia sangat takut hanya dengan melambaikannya. Tidak apa-apa jika dia tidak tahan, tapi karena dia terprovokasi, dia tidak takut. Setelah itu, Xiao Changtian perlahan berjalan menuju Fei Lei dan Dianmu. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin dipukuli? Bab 559, kembali ke Pulau 1. Saint Spirit Sky, Gerbang Neraka. Lightning Tomb dan Fei Lei jatuh ke tanah dan belum bereaksi dari dunia spiritual mereka. Setelah terkena tinju spasial raksasa, mereka merasa tubuh mereka bukan lagi milik mereka. Tubuh dan jiwanya seakan terpisah. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, matanya dipenuhi ketakutan. Sambil terhuyung-huyung dari tanah, dia memandang Su Lei dan yang lainnya yang sudah linglung karena ketakutan. Bawa mereka pergi dan tinggalkan gerbang neraka. Ketika Su Lei dan yang lainnya melihat Xiao Changtian melakukan Taiji Fist, hal pertama yang terlintas di benak mereka adalah kemunculan Sky of Pil Soul. Taiji Fist milik Xiao Changtian bahkan lebih kuat daripada keterampilan spiritual Sky of Pil Soul. Beberapa dari mereka memandang Xiao Changtian dan tahu bahwa mereka telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Setelah Fei Lei dan Mu Lei pergi,
Xiao Changtian datang ke sisi api neraka. Dia perlahan berkata padanya, "Api neraka, kamu baik-baik saja." Api neraka menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Xiao Changtian. "Senior, aku hampir selesai." Sejujurnya, saat Xiao Changtian baru saja melakukan Taiji Fist, Helvire juga dikejutkan olehnya. Dia mengira Xiao Changtian mungkin sangat kuat, tapi dia tidak menyangka akan sekuat itu. Itu memang sebuah eksistensi yang bisa menjadikan semut kekacauan sebagai tunggangannya. Kekuatannya sungguh menakutkan. Xiao Changtian melihat api neraka terlihat bagus, dan sepertinya tidak terjadi sesuatu yang serius. Dia menepuk pundaknya dan berkata perlahan, "Bagaimana pengepakanmu? Ikut denganku." Ketika api neraka mendengar perkataan Xiao Changtian, dia mengerti bahwa Xiao Changtian sedang melindunginya. Meskipun Fei Lei dan Lightning Grave telah meninggalkan gerbang neraka, tidak ada jaminan bahwa mereka akan kembali. Berpikir demikian, api neraka memandang Xiao Changtian dengan penuh rasa terima kasih. "Senior, ayo pergi." Xiao Changtian mendengar kata-kata api neraka dan pergi bersamanya. Mengikuti di belakang Xiao Changtian, api neraka bertekad untuk mengikuti Xiao Changtian dengan baik di masa depan. Setelah Fei Lei dan makam listrik meninggalkan sekte neraka bersama Su Lei dan yang lainnya, mereka juga meninggalkan langit jiwa suci. Ketika dia tiba di Saint Spirit Sky, dia melirik Saint Spirit Sky di belakangnya. Fei Lei juga masih memiliki ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Fei Lei merasa sangat menarik. Di hadapan Xiao Changtian, Fei Lei merasa bahwa dia hanyalah manusia biasa dan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya. Itu terlalu menakutkan. Dia membiarkan kami pergi begitu saja karena dia jelas tidak khawatir kami akan membocorkan berita tersebut. Lightning Tomb memandang Saint Soul Sky dan berkata perlahan kepada Fei Lei. "Saya khawatir orang itu bisa menyaingi Master Pavilion. Kita harus kembali dan melapor ke Master Pavilion." Fei Lei mengutarakan pikirannya setelah mendengar kata-kata makam listrik itu. Pada saat ini, sosok perlahan muncul di samping Fei Lei dan makam listrik. "Senior, tolong bawa serta orang-orang besar." Mendengar suara ini, Fu Lei dan Lightning Grave juga menoleh. Chen Yang telah tiba di sisi mereka. Fei Lei mengerutkan kening saat melihat Chen Yang. "Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa ada orang seperti itu di sekte neraka?" Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Fei Lei, dia panik. Ketika Fei Lei, makam petir, dan api neraka bertempur, dia sudah bersembunyi jauh. Meskipun dia adalah seorang dewa emas, di mata Raja Abadi, dia hanyalah sosok kecil. Jika dia tetap berada di sisinya, bukankah dia akan menunggu kematian? Dia bahkan tidak melihat kedatangan Xiao Changtian. Dengan pemikiran ini, Chen Yang perlahan berkata kepada Fei Lei. "Senior, siapa yang kamu bicarakan? Bukankah api neraka tertangkap?" Dengan kekuatan kedua senior itu, api neraka itu pasti telah dikalahkan hingga terlalu takut untuk dilawan. Pada saat ini, Chen Yang juga mulai menyanjung Fei Lei dan makam petir. Bagaimanapun, dia telah berada di Saint Spirit Sky selama bertahun-tahun. Di seluruh sekte neraka, hanya ada satu Raja Abadi, api neraka. Tidak mungkin mereka kalah dalam 2v. Sekarang mereka ada di sini, itu berarti api neraka telah dipadamkan. Sekarang, selama dia bisa dekat dengannya, akan mudah baginya untuk menghadapinya. Leng Xiaoxiao dan yang lainnya. Saat dia memikirkan hal ini, Chen Yang tidak bisa menahan senyum. Mendengar kata-kata Chen Yang, dia bekerja sama dengan senyuman di wajahnya. Fei Lei dan makam listrik saling memandang ketika mereka memikirkan bagaimana mereka berada di depan Xiao Changtian. Kemudian, dengan pemahaman diam-diam, dia menamparkan telapak tangannya ke arah Chen Yang. "Menurutku kamu tidak berani menolak." Dia menamparkan kepala Chen Yang dari dua arah. Kemudian, kepala Chen Yang meledak di udara. Fei Lei sepertinya belum melampiaskan amarahnya, dan tongkat di tangannya mengenai tubuh Chen Yang. Kemudian, tubuh Chen Yang meledak. Orang ini baru saja memilih bagian yang sakit. Dia adalah Raja Abadi yang bermartabat. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di alam manusia di surga di masa depan? Setelah berurusan dengan Chen Yang, Fei Lei dan makam petir tidak tinggal lebih lama lagi. Dengan cepat, dia membawa Su Lei dan yang lainnya dan terbang menuju Treasure Pile Heaven. Di saat yang sama, Xiao Changtian membawa api neraka ke kekeluargaan. Setelah bertahun-tahun berada di kota neraka,
ini adalah pertama kalinya api neraka mengunjungi keluarga Han. Hal ini membuat Han Feng merasa tersanjung. Han Feng juga menginstruksikan keluarga Han untuk memberi mereka pelayanan terbaik. Xiao Changtian perlahan berkata kepada Han Feng dan Han Yue setelah sisa klan Han yang singkat. Tuan Tua Han, aku harus merepotkanmu untuk menjagaku sebentar. Aku masih ada urusan di rumah, jadi aku tidak akan tinggal lama. Ketika Han Feng mendengar bahwa Xiao Changtian akan pergi, dia tidak mengatakan apapun. Han Feng juga tahu bahwa keluarga kecil Han tidak akan mampu mempertahankan kekuatan seperti Xiao Changtian. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk membantu Xiao Changtian. Saya menantikan kunjungan senior berikutnya. Baiklah, aku pasti akan datang lagi jika ada kesempatan. Setelah berbasa-basi dengan Han Feng, Xiao Changtian perlahan meninggalkan kompleks keluarga Han. Melihat kereta yang telah disiapkan Han Feng untuknya, Xiao Changtian juga sangat berterima kasih. Kemudian, dia pergi bersama Leng Xiaoxiao, Lin Ruomiao, dan yang lainnya. Setelah Han Feng melihat Xiao Changtian dan yang lainnya pergi, dia berkata kepada murid keluarga Han di sampingnya. Apakah Anda yakin Lord Helvire ada di gerbong senior? Patriark, saya baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa senior sepertinya memanggil Lord Helvire Chef. Ketika dia mengatakan ini, murid keluarga Han merendahkan suaranya. Dia takut orang lain akan mendengarnya. Lagi pula, ini terlalu dibuat-buat. Setelah Han Feng mendengar kata-kata murid keluarga Han, dia melihat ke depan dengan penuh semangat. Itu karena orang-orang dari wewangian kelas 1 berjalan perlahan. Kata. Bab 560, Pil Jiwa Surga, 1. Alam Surgawi, 100.000 pegunungan. Xiao Changtian perlahan tiba di pegunungan 100.000 dengan api neraka. Ketika api neraka tiba di keilahian, dia merasakan sedikit energi spiritual di dunia. Dia berkata pada Xiao Changtian, Senior, apakah kamu tinggal di sini? Xiao Changtian mengangguk ke arah api neraka. Ya, kamu akan menjadi koki di sini di masa depan. Aula utama sedang dibangun di dalam. Ada beberapa ratus orang. Kemudian, Xiao Changtian berjalan ke sisi api neraka dan berkata perlahan, meskipun lingkungan di sini sedikit sederhana, kamu harus menanggung kesulitan untuk menjadi orang yang lebih baik. Sambil berbicara, Xiao Changtian menepuk bahu Helvire. Ketika api neraka mendengar kata-kata Xiao Changtian, tubuhnya bergetar. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Tidak ada seorang pun di seluruh langit Roh Kudus yang bisa menjadi tandingannya lagi, jadi dia tanpa sadar bersikap santai. Senior membawanya ke sini untuk menenangkan diri. Api neraka berpikir begitu dan mengangguk penuh terima kasih pada Xiao Changtian. Kemudian, di bawah pimpinan Xiao Changtian, api neraka juga tiba di pulau itu. Raja Surgawi Awan Merah membawa batu bata merah di tangannya. Ketika dia melihat Xiao Changtian kembali, dia menyapanya. Senior, kamu kembali. Xiao Changtian mengangguk ke arah Raja Surgawi Awan Merah. Setelah itu, dia memperkenalkan api neraka. Ini salah satu tukang pindahan batu bata di sini, Hong Yun. Ini adalah api neraka. Dia akan memasak di sini mulai sekarang. Ketika Raja Surgawi Awan Merah mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia tersenyum ke arah api neraka sebagai isyarat. Dalam persepsi api neraka, Raja Surgawi Awan Merah hanyalah seorang kaisar surgawi yang lemah. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut saat melihatnya. Kemudian, pupil mata api neraka mengerut ketika dia melihat batu bata merah di tangan Dewa Raja Awan Merah. Batu bata di tangan orang ini tampaknya merupakan artefak abadi yang luar biasa. Bahkan cermin listrik di tangan makam listrik tampaknya lebih rendah daripada miliknya. Melihat Raja Surgawi Awan Merah, api neraka tidak mempunyai niat untuk meremehkannya. Meskipun kekuatan Raja Dewa Awan Merah tidak terlalu besar, orang yang bisa mengambil senjata peri seperti itu adalah orang yang sangat kuat. Bagaimana dia bisa menjadi seorang kultivator biasa? Pada saat ini, Raja Surgawi Awan Merah berkata kepada Xiao Changtian dan yang lainnya. Api neraka, senior, aku akan sibuk. Penatua Zui mendesak saya. Xiao Changtian mengangguk ke arah Raja Surgawi Awan Merah. Kemudian, Xiao Changtian membawa api neraka ke dapur. Setelah memasuki dapur, Xiao Changtian berkata pada api neraka. Meski tempat ini agak sederhana sekarang, peralatan dapurnya masih lengkap. Disinilah biasanya diletakkan pisau dapur, panci, dan ember makanan ini. Nanti,
Setelah Anda selesai memasak, masukkan ke dalam, dan seseorang akan membantu Anda mendistribusikannya. Ketika api neraka mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia sangat bersemangat. Ini semua adalah artefak surgawi, artefak surgawi. Jika dia membawa pisau dapur ini ketika dia berada di sekte neraka, bagaimana Fei Lei dan makam listrik bisa menjadi lawannya? Dan talenan ini, keranjang ini. Senior, bisakah aku menggunakan ini? Xiao Changtian mendengar kata-kata api neraka dan berkata perlahan. Tentu saja ini semua baru dibuat. Anda bisa menggunakannya untuk memasak di masa depan. Ketika api neraka mendengar kata-kata Xiao Changtian, ia juga mengambil pisau dapur. Dia melihat wajahnya sendiri yang terpantul pada pedangnya. Saat ini, Helvire merasa datang ke sini jelas merupakan keputusan terbaik yang pernah dia buat dalam hidupnya. Saat ini, Xiao Changtian juga memberikan celemek kepada api neraka. Mengenakan ini juga dapat mencegah noda menempel di tubuh Anda. Helvire perlahan mengambil celemek dari tangan Xiao Changtian dan memandang Xiao Changtian dengan penuh semangat. Ini mungkin adalah artefak abadi pertahanan terbaik. Mengenakan celemek, Helvire merasa jika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama, pihak lain pasti tidak akan bisa menyakitinya. Saat ini, Xiao Changtian juga mengambil beberapa bahan dari samping. Xiao Changtian perlahan menyerahkan bahan-bahan itu ke api neraka dan berkata, "Api neraka, aku serahkan makanan hari ini padamu." Xiao Changtian perlahan meninggalkan dapur. Setelah Xiao Changtian pergi, Helvire melihat peralatan dapur dan bahan-bahan di depannya. Dia pun mulai melakukannya dengan penuh semangat. Bao dan Tian, di atas sebuah paviliun kecil, seorang lelaki tua menutup matanya rapat-rapat dan memegang kemoceng Buddha di tangannya. Ada juga tungku di depan lelaki tua itu, dan gumpalan asap keluar darinya. Pada saat ini, beberapa aliran cahaya perlahan terbang dari jauh. Mereka mendarat di depan paviliun kecil, memperlihatkan sosok Fu Lei dan makam listrik. Setelah melihat lelaki tua itu di paviliun, Fei Lei dan makam petir membawa Su Lei dan 3 orang lainnya ke paviliun. Paviliun Master, misinya gagal. Suara Fei Lei perlahan memasuki telinga lelaki tua itu. Kemudian, lelaki tua itu membuka matanya dan memandang Fei Lei dan makam listrik. Dia berdiri dari tanah dan perlahan berkata kepada mereka, "Apa yang telah terjadi? Jangan bilang padaku bahwa kalian berdua Raja Surgawi bahkan tidak bisa menangani api neraka." Saat dia berbicara, suara lelaki tua itu jelas mengandung amarah. "Master Paviliun, kami telah menaklukkan api neraka. Namun, seorang ahli tak dikenal muncul entah dari mana dan mengambil api neraka dari tangan kami. Kultivasinya harus berada di alam imperial immortal." Pada saat ini, Fei Lei juga buru-buru menjelaskan kepada Pil Soul Sky. Ketika Dan Huntian mendengar kata-kata Fei Lei, dia melambaikan kemoceng Buddha di tangannya. Kemudian, matanya memancarkan cahaya keemasan saat dia mengalihkan pandangannya ke Fei Lei. Dia juga melihat apa yang ditemui Fei Lei di Saint Spirit Sky. Di mata Dan Huntian, Xiao Changtian berdiri perlahan dan terus mengayunkan Taiji Fist-nya. Bang! Dalam pikirannya, Xiao Changtian melakukan Taiji Fist dan meninju langit jiwa Pil. Melihat Xiao Changtian meninjunya di dunia spiritual, Dan Huntian tiba-tiba merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara mendesing. Dia buru-buru menarik kembali cahaya keemasan di matanya. Pada saat ini, Fei Lei jatuh ke tanah dan mendarat di pelukan makam listrik. Menatap Fei Lei dan Lightning Tomb, Pil Soul Heaven mengeluarkan botol giok dari cincin interspatialnya. Dia melemparkannya ke Lightning Tomb, yang dengan cepat mengeluarkan pil dari botol giok dan memasukkannya ke dalam mulut Fei Lei. Kemudian, suara Dan Hun dan Tian Yi perlahan masuk ke telinga Fei Lei dan Dianmu. "Saya sudah memahami apa yang terjadi di Saint Spirit Sky. Bawa tokenku ke langit roh iblis. Banteng hijau tua, tolong bantu kamu. Ingat, kali ini kamu harus membawakanku api neraka." Begitu dia selesai berbicara, sosok Pil Soul Heaven perlahan menghilang di depan Fei Lei dan Lightning Tomb. Bab 561, Roh Setan Langit, 1. Alam Surgawi, 100.000 pegunungan. Di pulau itu, meja sudah disiapkan. Di setiap meja, ada berbagai macam makanan lezat. Jelas sekali, ini semua adalah perbuatan api neraka. Xiao Changtian duduk di samping meja, memandangi makanan lezat di atas meja.
Dia pun dengan santai mengambil sepotong sayur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ya, Xiao Changtian mendengus pelan sambil mengunyah sayuran. Tampaknya perjalanannya tidak sia-sia. Dia awalnya khawatir dia harus memasak untuk begitu banyak orang. Helvire mungkin tidak bisa menyelesaikannya sendirian, tapi dia tidak menyangka akan selesai tepat waktu. Terlebih lagi, meski rasa ini tidak bisa dibandingkan dengan yang dia buat sendiri, namun tetap bisa dimakan. Kali ini, dia mendapat keuntungan besar dari putaran ini. Di atas meja, Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya sedang memakan makanan lezat yang dibuat oleh api neraka. Dia juga merasakan aliran energi murni memasuki tubuhnya. Beberapa hari ini, Xiao Changtian tidak ada, jadi mereka tidak makan banyak. Namun memindahkan batu bata setiap hari, esensi sebenarnya dalam tubuhnya juga hampir habis. Pada saat ini, ketika energi ini memasuki tubuhnya, dia merasa seolah-olah otot dan tulangnya sedang dibersihkan. Senior, ini memberi kita kesempatan. Saat mereka sedang makan malam, Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya melihatnya. Xiao Changtian dengan rasa terima kasih. Terutama Luotian dan yang lainnya, ini adalah pertama kalinya mereka membantu Xiao Changtian memindahkan batu bata. Pada saat ini, kegembiraan di hatinya bahkan lebih besar daripada kegembiraan Raja Surgawi dan yang lainnya. Setelah makan malam, di bawah pengaturan Lin Ruomiao, beberapa orang mulai berkemas ke atas. Pada saat ini, api neraka juga datang ke sisi Xiao Changtian dan berkata kepadanya perlahan. Senior, bagaimana makanannya hari ini? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Sejak dia datang ke pulau itu, Helvire kecanduan dapur. Dia menghabiskan sepanjang hari di dapur, takut dia akan melewatkan sesuatu. Ketika dia tidak melakukan apapun, dia akan mengambil resep langit dan bumi yang diberikan Xiao Changtian kepadanya. Xiao Changtian melihat api neraka di celemeknya dan berkata perlahan. Terima kasih atas kerja kerasmu, api neraka. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, api neraka merasa senang. Setelah mendapat bimbingan Xiao Changtian, dia pun membuat beberapa masakan sesuai resepnya. Karena ini adalah pertama kalinya dia membuatnya, dia tidak tahu apakah itu akan mencapai efek yang dijelaskan dalam buku. Bagaimanapun, Xiao Changtian telah memberinya semua jenis obat abadi bermutu tinggi. Jika dia menyia-nyiakannya, api neraka akan terasa tidak enak. Kemudian, Xiao Changtian memikirkan sesuatu dan berkata kepada api neraka. Api neraka, tahukah kamu di mana ada lebih banyak binatang buas? Saya melihat tidak banyak yang tersisa di pulau ini. Xiao Changtian baru saja meninggalkan kota Dayang belum lama ini, jadi dia tidak tahu banyak tentang seluruh dunia kultivasi. Sebagai seorang chef, Helvire seharusnya tahu lebih banyak tentang ini daripada dia. Mendengar perkataan Xiao Changtian, api neraka menggaruk kepalanya. Dilihat dari bahan-bahan yang diberikan oleh seniornya, Xiao Changtian ingin memakan binatang buas. Itu mungkin bukan yang berasal dari langit roh iblis, kan? Dengan pemikiran ini, api neraka perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Senior, saya tahu tempat di mana terdapat banyak binatang buas. Xiao Changtian sangat senang saat mendengar kata-kata api neraka. Apakah kamu memiliki peta tempat itu? Ketika Helvire mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia mengeluarkan peta dari sakunya. Peta Heavens Beyond bukanlah barang langka. Hampir setiap penggarap di alam manusia di surga dapat menemukan peta setiap alam dengan sedikit usaha. Tentu saja, ada juga peta yang detail dan sederhana. Api neraka pernah menjadi penguasa tertinggi langit roh suci, jadi secara alami ia memiliki peta paling detail dari berbagai alam. Xiao Changtian mengambil peta dari Helvire dan melihat titik merah yang digambar Helvire untuknya. Lalu, dia perlahan berkata pada Futian di pulau itu. Futian, berkemas dan pergi berburu bersama guru. Xiao Changtian berdiri dari kursinya sambil berbicara. Dia perlahan membawa keranjang bambunya dan tampak penuh energi. Jika dia terus membangun dengan kecepatan ini, dia akan keluar sebentar. Ketika dia memiliki cadangan makanan yang cukup, aula utama harus diselesaikan. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian meninggalkan pegunungan 100.000 bersama Futian. Api neraka menyaksikan Xiao Changtian dan Futian pergi. Dia juga bisa meramalkan akhir tragis dari binatang iblis di langit roh iblis. Bukan karena dia tidak berpikir untuk menangkap orang-orang dari langit roh iblis untuk memasak. Hanya saja dengan kekuatannya, jika mereka menjadi kejam,
dia juga tidak akan mampu melawan. Memikirkan kembali bagaimana Xiao Changtian membawa kembali binatang iblis dari langit roh jahat. Helvire juga bersemangat, dan dia dengan cepat berjalan menuju dapurnya. Dia mengambil resep langit dan bumi yang diberikan Xiao Changtian kepadanya dan mulai membacanya perlahan. Pada saat yang sama, di puncak gunung di Heavens Beyond, seluruh puncak gunung memancarkan aura kuno. Ada sebuah danau besar, dan saat ini berada di samping danau. Ada seorang lelaki tua dengan kepala menunduk, sedang meminum air di danau. Aduh, aduh, aduh. Saat ini, di samping danau, banteng hijau juga perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah tertentu dalam kehampaan. Dari sana, beberapa aliran cahaya perlahan terbang ke arahnya. Kemudian, Fei Lei dan Lightning Tomb perlahan tiba di depan banteng hijau tua itu. Senior, berdiri di depan banteng hijau tua, Fei Lei dan Lightning Tomb juga membungkuk padanya. Banteng hijau tua itu dengan santai melirik Fei Lei dan makam listrik, lalu perlahan berkata padanya. Apa yang kalian lakukan di sini? Saat dia berbicara, sosok banteng hijau tua itu juga menjelma menjadi seorang lelaki tua. Melihat banteng hijau tua di depan mereka, Fei Lei dan Lightning Tomb juga mengeluarkan token yang diberikan kepada mereka oleh Pil Soul Heaven. Sambil mengangkat token di tangannya, Fei Lei perlahan berkata kepada banteng hijau tua itu, kami di sini atas perintah Master Pavilion untuk meminta bantuan senior. Saat dia berbicara, Fei Lei merasa gugup. Di depan banteng hijau tua, tekanan yang dia rasakan tidak kurang dari Pil Soul Heaven, ditambah lagi itu adalah wilayah mereka. Fei Lei merasa meskipun dia adalah Raja Abadi, kekuatannya masih belum cukup. Ketika banteng hijau tua itu melihat token di tangan Fei Lei, dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang dari Pil Soul Sky itu benar-benar ingin menggunakan bantuan ini. Agak aneh. Katakan padaku, apa yang orang tua dari Pil Soul Sky itu ingin aku lakukan. Saat dia berbicara, banteng hijau tua itu juga mengambil labu di pinggangnya dan menyesapnya perlahan. Setelah itu, Fei Lei dan Electric Grave memberitahu banteng hijau tua itu tentang apa yang mereka temui di langit jiwa suci. Senior, kami hanya ingin kamu menjebak ahli tak dikenal itu. Ketika banteng hijau tua mendengar Fei Lei dan makam listrik, dia berkata kepada mereka, sederhana saja. Anda hanya perlu memancingnya ke sini. Bab 562, tiba di Green Bull Mountain 1. Yao Spirit Sky, di tepi danau. Banteng hijau tua itu berdiri di samping Fei Lei dan makam listrik dan berkata dengan santai. Setelah Fei Lei dan Lightning Tomb mendengar kata-kata banteng hijau tua itu, mereka melihat satu sama lain. Lalu, Fei Lei berkata perlahan kepada banteng hijau tua itu. Senior, kamu tahu itu dengan kekuatan kami. Fei Lei ragu-ragu saat dia berbicara. Banteng hijau tua mengabaikan Fei Lei dan makam listrik dan melemparkan labu itu ke dalamnya. Tangannya ke depan. Kemudian, air di danau di depannya mulai bergejolak. Air danau menelan Fei Lei dan makam petir. Jangan khawatir, keturunan Green Bull Mountain kami akan membantu Anda. Setelah Fei Lei dan Lightning Tomb meninggalkan Green Bull Mountain, banteng hijau tua itu menyesap anggur lagi. Seorang ahli yang asal-usulnya tidak diketahui. Apakah ada eksistensi kuat lainnya di dalam alam manusia di surga? Lupakan saja, yang lebih penting melapor ke leluhur. Orang-orang itu semakin gelisah. Dengan pemikiran ini, sosok banteng hijau tua itu melintas dan menghilang. Dari puncak gunung Green Bull. Setelah Xiao Changtian meninggalkan pegunungan 100.000 bersama Futian, dia melihat peta di tangannya. Melihat jalan di depannya, petanya berbeda dengan yang ada di dalamnya. Depannya, dunia kultivasi ini juga menyusahkan. Jika dia punya sistem navigasi kehidupan sebelumnya, tidak, dia harus memperhatikannya dengan baik. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian berkata kepada Futian. Futian, sebelum Xiao Changtian menyelesaikannya, dia melihat Futian memegang akuarium ikan mas. Di dalam tangki ikan mas, naga leluhur sedang berenang bebas. Futian, kenapa kamu mengeluarkan ikan masnya? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Futian pun berkata pada Xiao Changtian perlahan. Tuan, saya sedang terburu-buru ketika saya pergi sekarang, jadi saya tidak mengembalikan ikan mas senior. Melihat senyuman di wajah Futian, Xiao Changtian mengangkat bahu. Sejak kamu mengeluarkannya, kamu dapat menontonnya dengan cermat.
Ketika Futian mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia menghela nafas lega. Faktanya, ketika dia mendengar bahwa Xiao Changtian akan membawanya pergi Pegunungan 100.000, dia juga bersemangat. Saat itu, dia memang berada di sisi naga leluhur. Naga leluhur tidak pernah pergi bersama Xiao Changtian. Atas permintaan naga leluhur, Futian tidak punya pilihan selain membawanya bersama Xiao Changtian. Pada saat ini, naga leluhur, yang berada di dalam tangki ikan mas, berkata perlahan. Semut kekacauan, Chaos Ants, kenapa kamu belum membawa kami ke sini? Tidak mudah bagimu untuk keluar, jadi jangan terburu-buru. Semut kekacauan sedang bertumpu di bahu Xiao Changtian. Mendengar perkataan naga leluhur, dia perlahan menyentuh tentakelnya. Cahaya perak menyelimuti Xiao Changtian, Futian, dan yang lainnya. Setelah itu, Xiao Changtian dan yang lainnya mengikuti peta yang diberikan oleh api neraka dan tiba di langit roh iblis milik Yevan. Xiao Changtian membalik peta di tangannya dan melihat ke atas. Itu benar, melihat pertigaan di depannya, Xiao Changtian tiba-tiba merasa telah menemukan jalannya. Jika dia berjalan ke kiri, dia akan berada di hutan yang disebutkan oleh api neraka. Saat ini, Futian sedang memegang tangki ikan mas dan berkata kepada Xiao Changtian, Tuan, kemana kita harus pergi selanjutnya? Xiao Changtian mendengar kata-kata Futian dan menepuk pundaknya. Ikuti aku. Xiao Changtian menyimpan peta itu ke dalam cincin interspatialnya dan perlahan berjalan menuju Green Bull Mountain. Ketika Xiao Changtian dan yang lainnya memasuki langit roh iblis, mereka berada di sana. Di kaki gunung Green Bull. Di depan Fei Lei dan makam listrik berdiri beberapa pemuda berpakaian hijau. Setelah itu, tangan seorang pemuda juga memancarkan esensi vital berwarna hijau. Di depan Fei Lei dan makam petir, Xiao Changtian muncul. Apakah ini orang yang kamu cari? Melihat penampilan Xiao Changtian, Fei Lei dan Lightning Tomb secara naluriah mundur selangkah. Lagi pula, di langit roh suci, tekanan yang diberikan Xiao Changtian kepada mereka jauh lebih besar. Ya, benar. Fei Lei dan makam listrik tidak menyangka suku sapi hijau akan menemukan Xiao Changtian secepat itu. Lagi pula, dengan kekuatan Xiao Changtian, dia seharusnya tidak ditemukan secepat itu. Memikirkan hal ini, Fei Lei dan makam listrik memandang klan Banteng Hijau dengan lebih ketakutan. Menurut perintah pemimpin klan, kamu bisa membawanya ke puncak danau. Ketika Fei Lei dan Electric Grave mendengar kata-kata pria dengan banteng hijau, mereka ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Dia melihat bahwa mereka telah berjalan ke dalam hutan. Saat Xiao Changtian sedang dalam perjalanan ke Green Bull Mountain, sang leluhur. Naga di tangan Futian sepertinya merasakan sesuatu. Chaos An, apakah kamu merasakannya? Seseorang sepertinya sedang memata-matai kita sekarang. Sepertinya tidak. Sudah ada beberapa sapi tua di gunung depan. Tampaknya cukup bagus untuk menangkap mereka dan membiarkan mereka mengolah tanah untuk tuannya. Saat berbicara, suara primal Chaos An menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah Xiao Changtian pindah ke pulau itu, tidak ada hutan bambu yang dibangun untuknya. Jika dia membiarkan banteng hijau tua itu pergi untuk membajak tanahnya terlebih dahulu, Xiao Changtian mungkin akan membuat pengaturan untuknya. Ketika naga leluhur mendengar kata-kata semut kekacauan, cahaya keemasan perlahan muncul dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengikuti Xiao Changtian keluar, jadi dia tentu saja harus tampil baik. Mungkin, setelah Xiao Changtian puas, dia akan lebih sering mengajaknya keluar. Ketika naga leluhur melepaskan cahaya keemasan, beberapa pria di Green Bull Mountain sepertinya merasakan sesuatu. Di matanya, cahaya keemasan dengan cepat membesar dan menyelimutinya. Semuanya, jangan panik. Pemuda yang memimpin melihat cahaya keemasan yang ada di dekatnya, dan esensi sejati di tubuhnya juga terpancar. Untuk sesaat, aura Raja Abadi juga melindungi orang-orang di belakangnya. Namun, di hadapan cahaya keemasan, pertahanan Raja Surgawi tidak berguna. Di bawah tatapan tidak percaya pria banteng hijau itu, cahaya keemasan menembus tubuh mereka. Saat cahaya keemasan terbang melewati mereka, aura di tubuh mereka juga menurun dengan cepat. Saya tidak mati. Pria dengan banteng hijau itu memandangi tangannya. Dia mengira dia pasti akan mati, tetapi dia tidak berharap untuk bertahan hidup. Kemudian, serangkaian suara dentuman terdengar dari belakang. Pria dengan banteng hijau itu berbalik dan melihat pria dengan banteng hijau tergeletak di tanah.
Dia berkata kepada mereka, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Kemudian, seolah-olah dia merasakan sesuatu, pria dengan banteng hijau itu berteriak dengan keras. "Tidak, kultivasi saya, kultivasi saya." Pada saat ini, manusia lembu hijau menyadari bahwa budidayanya sedang anjlok. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah dengan keras. Di saat yang sama, Xiao Changtian membawa Futian ke Green Bull Mountain. Green Bull Mountain berada tepat di depan mereka. Xiao Changtian memandang Green Bull Mountain di depannya dan merasa bersemangat. Bab 563, apakah Anda masih ingin sapi tua itu datang dan menemukan Anda? 1. Langit Roh Setan, Gunung Banteng Hijau. Fei Lei dan Lightning Tomb sedang berjalan di sekitar Green Bull Mountain. Setelah manusia banteng hijau pergi, mereka berdua juga berpikir untuk memasang beberapa jebakan di hutan. Dia ingin memikat Xiao Changtian ke puncak. Saat ini, Fei Lei, yang sedang berjalan di depan, melihat beberapa pria dengan banteng hijau tergeletak di tanah. Dia segera berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di lubang hidungnya. Masih ada auranya. Cepat, bawa dia ke senior King Tian. Lightning Tomb memandangi beberapa pria dengan banteng hijau yang tergeletak di tanah dan berkata perlahan kepada Fei Lei. Sebagai penguasa Green Bull Mountain, para penggarap klan Green Bull sebenarnya dikalahkan di sini. Ini membuat orang merenung. Dengan pemikiran ini, Fei Lei dan Lightning Tomb tidak bisa tidak memikirkan sosok Xiao Changtian. Dengan kekuatan Xiao Changtian, bukan tidak mungkin dia melakukan ini. Kemudian, Fei Lei dan Lightning Tomb menggendong manusia banteng hijau di punggung mereka. Dia terbang menuju puncak gunung. Di saat yang sama, setelah sampai di Green Bull Mountain, Xiao Changtian juga mengambil peta yang diberikan oleh Helvire. Melihat peta, Xiao Changtian bergumam. Di depan adalah koloni banteng hijau yang dicatat oleh api neraka. Kata Xiao Changtian, tapi dia juga sangat bersemangat. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Changtian sangat suka makan hotpot daging sapi dan steak panggang. Api neraka itu seperti cacing di perutnya. Ia tahu apa yang ingin dia makan. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian mempercepat langkahnya. Saat ini, di puncak Green Bull Mountain, Fei Lei dan Lightning Tomb membawa Green Bull dan yang lainnya ke danau lagi. Setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan banteng hijau tua itu. Makam listrik juga mengumpulkan esensi sebenarnya dari tubuhnya ke tenggorokannya dan berteriak ke sekeliling. King Tian Senior, ini buruk. Seorang kultivator yang mulia telah diserang. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Suara makam petir bergema di antara langit dan bumi. Danau di depan mereka juga menimbulkan lapisan ombak besar. Kemudian, sosok banteng hijau tua muncul di atas ombak besar. Ketika dia datang ke Fu Lei dan makam listrik, banteng hijau tua itu juga melihat klan banteng hijau miliknya. Rasa spiritualnya menyapu mereka, dan ekspresinya menjadi dingin. Siapa itu? Siapa yang melakukan ini pada anggota klanku? Suara marah banteng hijau tua itu perlahan bergema di telinga Fei Lei dan Lightning Tomb. Kerah Fei Lei juga dicengkeram oleh banteng hijau tua itu. Dia hanya pergi bersama Fei Lei dan yang lainnya sebentar sebelum dia menerima kabar bahwa basis budidaya anggota klannya telah dijarah. Bagaimana mungkin banteng hijau tua itu tidak marah? Perlombaan banteng hijau mereka telah menduduki Gunung Banteng Hijau selama bertahun-tahun, namun ini adalah pertama kalinya seseorang berani bersikap sombong di Gunung Banteng Hijau. Ketika Dianmu melihat ekspresi marah King Tian, dia berkata dengan ketakutan. King Tian Senior, kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh ahli tak dikenal itu. Orang itu ada di sini. King Tian mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata makam listrik itu. Lalu, dia melemparkan Fei Lei ke samping. Kalau itu orangnya, masih bisa dijelaskan. Lagi pula, di Green Bull Mountain, orang-orang yang berani menyerang Green Bull Rache mereka belum lahir. Biarkan aku melihat siapa kamu. Saat dia berbicara, tubuh King Tian juga bersinar dengan lampu hijau. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh Green Bull Mountain. Saat King Tian sedang mencari di seluruh Green Bull Mountain, Xiao Changtian juga tiba di padang rumput. Saya tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di pegunungan. Dunia kultivasi benar-benar berbeda. Xiao Changtian melihat ke padang rumput di depannya dan berkata perlahan. Lalu, dia mengeluarkan teleskop dari keranjang bambu di tangan Futian. Setelah mengamati padang rumput beberapa saat, Xiao Changtian perlahan berkata pada Futian.
Fu Tian, bersiaplah. Saatnya untuk mulai bekerja. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Fu Tian juga sangat bersemangat. Setelah datang ke Heavens Beyond, dia ingin menguji kekuatan binatang iblis di langit roh iblis. Setelah itu, Fu Tian pun bersiap mengambil senjata dari keranjang bambu. Saat Fu Tian membungkuk, tubuhnya juga berhenti sejenak. Binatang iblis dari langit roh iblis semuanya sangat sombong. Mereka bahkan berinisiatif menyerang. Pada saat ini, Fu Tian juga melepaskan kesadaran spiritualnya. Di udara, indera spiritual King Tian dan Fu Tian juga bertabrakan. Bang! Kedua indera spiritual itu bertabrakan, dan bola hijau itu berubah menjadi sosoknya sendiri. Sosok banteng hijau di belakangnya terlihat samar-samar. Sedangkan untuk kesadaran spiritual Fu Tian, ia menjelma menjadi sosok yang bermartabat dengan aura yang tak terkalahkan. King Tian memandang ke arah Fu Tian dan berkata perlahan, "Mengapa kamu datang ke Green Bull Mountain milikku? Kamu sudah seperti ini. Apakah kamu tidak akan bertarung?" Fu Tian memandang banteng hitam di depannya dan tidak berkata apa-apa. Sebuah buku emas muncul di tangannya. Kitab Manusia, Surga Kekaisaran Sembilan Naga. Begitu Fu Tian selesai berbicara, cahaya keemasan di tubuhnya terus meningkat. Mereka berubah menjadi naga emas yang mengoyak langit. Melihat Fu Tian hendak menyerang tanpa penjelasan apapun, King Tian juga berteriak dengan marah padanya. "Apakah kamu akan bertarung sampai mati dengan Green Bull Mountain-ku?" Bang! Begitu King Tian selesai berbicara, naga emas itu juga melewati tubuhnya. Sosok King Tian juga menghilang dari dunia. "Membosankan, kamu lari begitu cepat." Fu Tian bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang keranjang bambu di tangannya. Suara Xiao Changtian terdengar. "Fu Tian, cepatlah. Apakah kamu masih ingin sapi jantan tua itu datang dan menemukanmu?" Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Fu Tian mengangguk padanya. Tuannya benar. Dengan kekuatan dia dan tuannya, tidak akan ada lawan. Wajar jika banteng tua itu melarikan diri saat melihatnya. Namun, itu masih jauh lebih kuat daripada yang ada di dunia surgawi. Memikirkan hal ini, Fu Tian segera mengambil keranjang bambu dan mengikuti di belakang Xiao Changtian. Di Green Bull Mountain, Fei Lei datang ke sisi King Tian setelah beberapa saat dan berkata perlahan padanya. "Senior King Tian, bagaimana kabarnya?" Pada saat ini, King Tian juga perlahan menarik kesadaran spiritualnya dan melihat ke bawah gunung. Tidak heran kalau orang tua Pil Sol tidak menanganinya sendiri dan membawa masalah kepadaku. King Tian melirik Fei Lei. Di mata King Tian, Fu Tian adalah seorang maniak pertempuran. Terlebih lagi, kekuatan orang itu barusan sudah setara dengannya. Fei Lei merasakan firasat ketika King Tian menatapnya. Bawa King Feng dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Fei Lei mengangguk pada King Tian. Tampaknya kekuatan ahli tak dikenal itu berada di luar imajinasinya. Bahkan senior King Tian harus memperlakukannya dengan sangat serius. Setelah Fei Lei dan makam petir meninggalkan gunung bersama King Feng, King Tian melambaikan tangannya dan berkata perlahan pada kehampaan di depannya. "Raja Iblis Gunung, datang dan ngobrol." Bab 564, kami baru saja lewat 1. Langit Roh Setan, Puncak Gunung Banteng Hijau. King Tian berdiri di puncak gunung. Beberapa pria yang mengenakan mantel kulit binatang perlahan berdiri. Pada saat ini, King Tian juga melihat ke beberapa pria di depannya dan perlahan berkata kepada mereka. "Semuanya, Green Bull Mountain belum diserang selama bertahun-tahun. Seseorang datang untuk menghancurkan rumah kami hari ini. Saya pikir Anda tahu apa yang harus dilakukan." Di Green Bull Mountain, seorang pria yang mengenakan pakaian kulit binatang hitam mendengar kata-kata King Tian. Dia menggaruk cakarnya sendiri dan berkata perlahan pada King Tian. "Jangan khawatir, tuanku. Dia hanya manusia. Kami merasa dia akan merasakan keramah tamahan kami. Serahkan manusia dengan tangan dan kaki kecil itu padaku." Orang yang berbicara adalah seorang pria berpakaian kuning. Dia berotot dan nadanya penuh dengan penghinaan. Di depan King Tian adalah para ahli top di Green Bull Mountain. Mereka semua adalah Dewa Emas. Ketika King Tian mendengar kata-kata Black Panther dan Yellow Pig, dia juga berkata perlahan kepada mereka. "Izinkan saya mengingatkan Anda, jangan meremehkan umat manusia. Untuk bisa datang ke sini, kemampuanmu tidaklah kecil. Jangan gagal total." Mendengar perkataan King Tian, Black Panther, babi kuning,
dan yang lainnya juga harus membungkuk secara simbolis kepada King Tian. Kemudian, sosok mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju berbagai arah Green Bull Mountain. Setelah King Tian melihat mereka pergi, sebuah botol giok muncul di tangannya. Itu adalah botol giok yang diminta oleh Pil Soul Heaven kepada Fei Lei untuk diberikan padanya. Melihat botol giok di tangannya, King Tian bergumam. Saya harap saya bisa menerobos kali ini. Kalau tidak, aku akan menderita kerugian. Begitu dia selesai berbicara, King Tian berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki danau. Di sisi lain, di bawah pimpinan Xiao Changtian, Fu Tian juga sampai pada pintu masuk yang sempit. Melalui pintu masuk yang sempit, Xiao Changtian juga bisa merasakan suara yang datang dari dalam. Ada juga kandang sapi yang kelihatannya relatif kasar. Kemudian, Xiao Changtian membawa Fu Tian ke dalam kandang sapi. Melihat pemandangan di kandang sapi, Xiao Changtian juga sangat bersemangat. Sepertinya dia sudah menemukan tempat yang tepat. Itu tampak seperti sarang sapi. Saat dia memikirkannya, Xiao Changtian perlahan berkata pada Fu Tian. Fu Tian, ayo kita bersiap dulu dan tunggu kelincinya. Saat dia berbicara, Xiao Changtian mengeluarkan alat peraga dari keranjang bambu dan mulai mendirikan kandang sapi. Pada saat yang sama, Fei Lei, makam listrik, dan King Feng perlahan muncul di luar kandang sapi. Tuan, ini tempat tinggal Anda, kan? Meskipun basis budidaya King Feng telah benar-benar hilang sekarang, Fei Lei masih cukup sopan padanya. Bagaimanapun, mereka berada di wilayah orang lain. Ketika King Feng mendengar kata-kata Fei Lei, dia juga tersenyum padanya. Terima kasih. Saat dia berbicara, King Feng juga berjalan ke pintu masuk yang sempit. Dia mengeluarkan token dari dadanya. Saat token dikeluarkan, mulut sempit itu memancarkan semburan cahaya hijau sebagai tanggapan. Pada saat ini, sosok King Feng juga berhenti sejenak. Tidak bagus, seseorang telah membobol rumahku. Begitu dia selesai berbicara, King Feng tidak peduli tentang hal lain dan langsung bergegas ke kediamannya. Sekarang, dia telah kehilangan semua kultivasinya dan hanya tersisa barang-barang di rumahnya. Jika dicuri lagi, maka dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dia melihat King Feng buru-buru masuk ke wilayahnya. Fei Lei dan makam listrik saling memandang dan segera mengikuti. Setelah memasuki rumahnya, King Feng pertama kali melihat sekeliling. Kemudian, dia merasakan kakinya terasa ringan. Bang! Dengan suara keras, King Feng melihat lubang besar di bawah kakinya. Tanpa budidaya apapun, tubuhnya secara alami jatuh. Ketika dia sampai di dasar lubang, King Feng merasakan kekuatan hukum di sekelilingnya. Bentuk manusia tidak dapat mempertahankan transformasinya dan berubah menjadi seekor banteng hijau yang tergeletak di dalam lubang. Pada saat ini, Xiao Changtian juga berjalan keluar perlahan bersama Fu Tian. Fu Tian, mangsanya telah mengambil umpannya. Xiao Changtian berkata pada Fu Tian dan datang ke lubang. Xiao Changtian tahu bahwa rencananya telah berhasil ketika dia mendengar suara keras itu. Ketika King Feng melihat Xiao Changtian, dia juga meneriakinya. Xiao Changtian tersenyum pada King Feng dan berkata, "Kamu pasti terjatuh dengan sangat parah tadi. Tidak apa-apa, kamu akan segera bebas. Sudah lama sekali aku tidak makan steak panggang." King Feng mendengar kata-kata Xiao Changtian, dan ledakan kemarahan muncul di dalam hatinya. Sial, orang ini sebenarnya ingin memakannya. Kemudian, dia berjuang keras beberapa kali dan menatap Xiao Changtian yang berada di pintu masuk gua. Adapun Fu Tian, dia melihat King Feng di dalam lubang dan juga melihat tangki ikan mas di tangannya. Dengan penglihatannya, dia secara alami tahu bahwa naga leluhurlah yang telah menghancurkan budidayanya sebelumnya. Pada saat ini, banteng hijau memandang naga leluhur dengan mata merah. Oh, kamu masih marah. Naga leluhur berenang di sekitar tangki ikan mas dan memandang King Feng dengan jijik. Pada saat ini, Fei Lei dan Electric Grave juga masuk dari luar. Ketika dia melihat Xiao Changtian, yang hendak membuat King Feng bahagia, wajahnya menegang. Ini tidak mungkin suatu kebetulan, bukan? Xiao Changtian melihat ke makam petir dan Fei Lei di depannya dan tercengang. Kedua orang ini sepertinya pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Kemudian, melihat Fei Lei dan makam listrik berjalan kembali, dia berkata kepada mereka perlahan. "Banteng hijau ini milikku. Anda bisa mencarinya di tempat lain."
Ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Changtian, tubuh Fei Lei dan makam petir secara naluriah menegang. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia menghela nafas lega. Kami akan pergi sekarang, kami akan pergi sekarang. Xiao Changtian mengangguk pada mereka ketika dia mendengar bahwa mereka akan pergi. Barang-barangmu. Saat ini, Xiao Changtian menunjuk ke cermin di lantai. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, makam listrik melihat ke cermin di tanah dan segera mengambilnya. Tuan, apakah mereka mengincar banteng hijau ini? Saat ini, Futian juga datang ke sisi Xiao Changtian. Fei Lei dan Lightning Tomb juga berhenti sejenak ketika mereka mendengar kata-kata Futian. Tidak, kami hanya lewat saja. Kami belum melihat banteng hijau. Pada saat ini, Fei Lei dan Lightning Tomb juga melambai ke arah Xiao Changtian. Ya, kalian pergi dan lihat di tempat lain. Futian, bersiaplah. Mari kita lihat bagaimana rasanya makanannya. Kali ini, Xiao Changtian juga memerintahkan Futian bersiap memanggang seluruh sapi. Setelah Fei Lei dan Lightning Tomb mengetahui tujuan Xiao Changtian, mereka memanfaatkan waktu saat mereka bersiap. Mereka segera menyelinap keluar dan memakan sapi hijau itu. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Fei Lei, apa yang harus kita lakukan? Setelah meninggalkan rumah King Feng, makam petir memegangi dadanya dan berbicara perlahan kepada Fei Lei.